Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore wabarakatuh. sahabat muda Tomakaka. Alhamdulillah hari ini kita lagi bersama-sama dengan salah satu dosen. Kita bersama-sama dengan ketua jurusan teknik sipil. Ketua prodi ya. Prodi itu setingkat jurusan ya. Kita bersama dengan Bapak Asmawan ST. Alhamdulillah. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Ini adalah podcast pertama yang kami lakukan. Bagaimana kita berbicara tentang teknik secara umum, lebih spesifik lagi teknik sipil, karena ada juga podcast yang sebelumnya tentang bagaimana berbicara teknik secara umum. Sebagaimana kita ketahui bahwa teknik sipil ini adalah jurusan kedua ya. Cuma ada 2 jurusan di Sulbar ya? Ada 3. Ada 3. Di teknik. Tomakaka, terus Kalau Unsulbar. Kalau di perguruan tinggi ada 2. Ya. Unsulbar sama Universitas Tomakaka. Satunya lagi? Berarti cuma 2 ya? Cuma 2. Oh ya. Ya, cuma 2. Artinya banyak tantangan sebenarnya teknik sipil yang mudah-mudahan bisa kita jawantahkan dalam diskusi kita hari ini. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sudah ini ya, maskernya sudah di swab terakhir kapan? Terakhir 2 hari yang lalu, Pak. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Iya. Alhamdulillah. Bagaimana pandangan Bapak ini melihat teknik sipil ini sudah lumayan juga ini, sudah salah satu jurusan favorit di Tomakaka. Bagaimana menurut Kaprodi? Ya. Kalau saya selaku Kaprodi, artinya kepercayaan dari salah satu Universitas Tomakaka Mamuju selaku kepala jurusan prodi teknik sipil, ya melihat ke depan bahwa teknik sipil memang artinya sangat diperlukan di skop provinsi Sulawesi Barat, terkhusus di Kabupaten Mamuju. Memang teknik sipil ini kita masih minim ya, artinya masih perlu pengembangan terkait di jurusan teknik sipil, karena kebanyakan program-program kerja yang masuk di provinsi Sulawesi Barat itu masih membutuhkan tenaga, artinya masih kurang tenaga lokal yang ada di Mamuju sendiri. Jadi menurut pandangan saya teknik sipil itu masih sangat diperlukan untuk di Mamuju. Gitu ya. Sekarang ada berapa mahasiswanya teknik sipil? Lumayan ya. Karena di antara seluruh teknik ini teknik sipil yang favorit. Teknik sipil yang paling favorit. Iya. Itu terbukti bahwa setiap pemilihan BEM fakultas teknik sipil selalu naik. Teknik sipil selalu naik. Ini memang ada arahan dari ketua prodi, kaprodi atau gimana ini? Sebenarnya tidak ada arahan sebenarnya, Pak. Cuman memang yang dominan itu kan teknik sipil, dan juga artinya bukan berarti teknik arsitek tidak mampu jadi ketua BEM, tetapi kalau melihat secara jumlah ya masih di atas jumlahnya teknik sipil. Secara kuantitas ya, kebetulan juga. Tapi kan sebenarnya anak-anak kita ini sama kalau berbicara BEM. Sama. Ya, sekarang ini banyak perkembangan baru, khususnya di dunia sipil, termasuk misalnya bangunan-bangunan yang dalam konteks kekinian ini, termasuk Mamuju yang pasca gempa. Ini pasti orang akan berbicara banyak tentang sipil. Betul. Iya, kira-kira gimana itu Pak Kaprodi? Jadi kalau saya melihat terkhusus 2 pekan lalu pasca gempa di Mamuju, memang betul-betul sangat diperlukan yang namanya teknik, Pak. Teknik ya, umum ya.
umum, karena kita melihat Ya, memang di Sulbar, khusus di Mamuju kan, pusat gempa memang kemarin kan adanya di Mamuju, Pak. menuju. Jadi banyak infrastruktur yang memang betul-betul perlu penanganan khusus. Terkhusus mungkin ya salah satu kantor yang ada di Sulbar, termasuk kantor gubernur sendiri, itu perlu Ya. penanganan khusus. Gubernur, kantor DPR ya. Ini kita berbicara sipil pastinya ya. Baru bicara sipil. Bagaimana konstruksi, bagaimana kemampuan dia untuk menahan beban. Menahan beban, betul. Dan memang itu perlu penanganan khusus Ya. terkait mengenai masalah infrastruktur. Dan mungkin kalau kita mau melihat dalam kondisi sekarang memang sementara berbenah, tapi ya kalau kita melihat sekarang memang sudah ada pergerakan. Dan juga kalau kita melihat ya tadi saya sudah katakan bahwa memang teknik sipil yang ada di Universitas Tomakaka pada khususnya memang artinya bukan berarti tidak mampu, tetapi tadi saya katakan juga masih kurang kuotanya untuk mau disebar setiap wilayah, misalnya setiap program kerja yang masuk di terkhusus di PUPR biasanya. Tapi ada pelibatan jurusan atau mungkin mahasiswa ketika pemerintah daerah, provinsi atau pusat melakukan asesmen. Ada ya? Ada kerjasama ya? Ada kerjasama antara. Artinya ada pemberdayaan juga di dalam. Pemberdayaan antar alumni dengan dosen dengan pemerintah. Kerjasama ya? Kerjasama. Mahasiswanya ikut juga? Mahasiswanya terkadang dilibatkan juga. Artinya tidak keseluruhan mahasiswa mungkin? Tidak keseluruhan. Yang dianggap mampu untuk membantu. Dan terus kita lihat mungkin semesternya yang artinya mendukung. Ya. Kalau maba itu belum ya? Kalau mungkin belajar dulu ya? Setingkat maba ya artinya mungkin belum dilibatkan. Belum. Ya. Menarik ini. Terus kira-kira apa yang menjadi program unggulannya sipil ini? Apakah dari segi alumni atau mungkin dari segi prodinya sendiri atau mungkin dari KKN tematiknya bagaimana? Artinya banyak proyek sebenarnya ketika kita berbicara tentang pembangunan di daerah. Ada sebagian yang juga dikelola oleh alumni Tomakaka. Bagaimana Kak Prodi melihat ini? Jadi kalau saya melihat Pak, memang artinya Tomakaka termasuk ya bisa diandalkan juga Pak, karena kita melihat alumni yang sudah selesai, artinya dia sudah siap juga untuk berperan di dunia konstruksi Pak. Gitu ya. Dan juga memang ada beberapa alumni yang sudah bekerja sama dengan balai BPPW Pak kan? Balai ya. Balai BPPW. Prasarana wilayah. Terkait mengenai masalah program-program yang ada di tiap kabupaten kota pun di desa-desa. Dan itu sudah menggunakan alumni Universitas Tomakaka. Jadi itu salah satu unggulan ya? Satu unggulan. Ketika dibandingkan dengan jurusan sipil yang di tempat lain, mungkin nggak ada ya? Kalau di Sulbar sendiri, artinya dalam Mamuju dulu ini ya? Dalam Mamuju belum ya? Karena masih satu. Masih satu. Iya. Itu yang menarik ya. Terus bagaimana kontinuitas ini? Kita tidak berbicara akreditasi, tapi mungkin ada komponen-komponen kuliahan yang bisa dijabarkan. Mungkin seperti lab, apakah memang ada kerjasama dengan Pemda atau terkait dengan masalah labnya. Nah, memang kita juga di teknik itu Pak, memang belum ada lab khusus untuk Fakultas Teknik, tetapi untuk sementara ini kami dari pihak Fakultas Teknik itu sudah mengadakan MOU dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga ada MOU dengan perusahaan-perusahaan lokal yang ada di Indonesia terkait masalah lab.
Kayak misalnya Poso Kurang ya, Misalnya KMP Poso ada labnya juga KMP, itu. Jadi bisa kerjasama, bisa belajar di situ. belajar di situ. Oh, Dan juga efektif berarti kan dia belajar dengan proyek yang ada di lapangan. langsung terjun Langsung lapangan. Ya? Dan memang juga sudah ada beberapa alumni yang sudah yang bekerja ya, langsung dengan punya posisi yang strategis mungkin di ya, tempat-tempat itu. begitu. Seperti di PU kan ada lab juga walaupun belum terlalu lengkap, tapi sudah ada ini ke sana. Sudah. Ya. Kemarin sudah buat MOU dengan PU provinsi. Ya. Khusus yang di lab UPTD. Ya, yang di belakang. Ya, yang di belakang kita sudah ada kerjasama terkait dengan lab. Jadi teman-teman kalau misalnya sekarang yang ada di semester atas yang sudah mau melanjutkan proses akhir, terkadang teman-teman mengadakan uji coba atau praktek langsung di lab itu. Oh ya. Terus apa harapan kira-kira buat Kaprodi ini terhadap mahasiswa sekarang ini masih mendaftar ya? Masih ada pendaftaran ini belum? Masih terbuka. Sementara ya. Apa harapan ke depan terkait mungkin mahasiswa baru bahwa ada pilihan yang menarik di Tomakaka terkait perkuliahannya? Jadi gimana itu? Kalau harapan saya Pak, banyak sebenarnya harapan. Ya. Nah, kalau saya melihat kebetulan sekarang kita ini di Makassar, tepatnya di Hotel Claro Makassar. Ya. Ada acara ya? Kebetulan ada acara. Kebetulan ada acara. Makanya saya menyambangi nih Pak Kaprodi ini. Jadi terkait materi-materi yang sudah disampaikan, ternyata memang betul-betul kita di dunia teknik di Indonesia memang sangat masih minim Pak. Apanya itu? Masih minim terkait mengenai masalah pengaplikasian, ya, software yang digunakan. Software, hardware. Ternyata kita sangat ketinggalan. Nah, tadi saya melihat secara nasional. Secara nasional. Apalagi ke daerahan. Apalagi ke daerah. Kalau Mamuju mungkin. Jadi kita sangat ketinggalan. Iya. Sementara kita di sana, begitupun juga proses perkuliahan, kita masih mengajarkan yang namanya AutoCAD. Ya. Itu pun juga ada yang mungkin konsultan. Iya, itu sudah 20 tahun yang lalu gitu ya. Sekarang masih SketchUp ya? Atau gimana? Masih AutoCAD, SketchUp. Nah, sementara saya lihat materi ternyata ada istilahnya BIM. Ya. Nah, BIM. Apa itu Pak? BIM itu kepanjangannya building apa tadi? Building apa? Information. Building Information Modeling. Nah, sementara BIM itu Pak, ternyata. Jadi orang sudah pakai model situ? Pakai model. Sementara kalau saya 3 dimensi ya? Bukan cuma 3 dimensi Pak. Oh begitu. Tadi penjelasannya Pak Dokter siapa lagi namanya tadi? Termasuk Pak Prof Ismail yang di pusat. Penjelasannya itu Kementerian PU ya? Iya, Kementerian PU. Ya. Dia sudah sampai 9D Pak. 9 dimensi? 9 dimensi. Waduh. Iya, jadi ini menarik pemirsa, karena yang kita tahu di Mamuju itu baru 3 dimensi, mungkin 4 dimensi ya, paling jauh ya. Kayaknya belum sampai ke 4 dimensi Pak. Baru 3 dimensi. 3 dimensi. Baru SketchUp ini. Perubahan-perubahan di Mamuju masih SketchUp juga. SketchUp. Nah, sementara katanya kalau misalnya infrastruktur yang betul-betul perlu penanganan khusus, ternyata harus menggunakan BIM. Untuk artinya sama terkait pembahasan tentang gempa tadi. Nah, sementara kalau kita mau mendesain bangunan anti gempa, ternyata memang solusinya di BIM. Karena kita sudah tahu strukturnya sekian, biayanya sekian. Kita ndak capek-capek cari arsip lagi ya. Sudah digital semua. Mungkin yang terdapat di Makassar termasuk Claro ini sudah pakai BIM mungkin ya. Kira-kira gitu. Claro sudah masuk BIM. Sama ada bendungan juga katanya sudah masuk BIM. Nipa ini yang baru diresmikan ini. Ya betul. Pakai BIM. Jadi kira-kira itu bisa ditargetkan untuk Tomakaka ke depannya? Nah, kenapa tidak Pak? Bisa. Luar biasa nanti jurusan. Jadi itu harapan saya ke depan.
ini jurusan sipil saja atau mesin dan arsitek juga ikut? Mesin dengan arsitek. Oh, dia pakai juga begitu? Yang harus semuanya harus pakai BIM, Hmm. Building Informasi Modeling. Jadi bukan cuma 2 dimensi yang tampil, tetapi 3 dimensinya juga tampil. Kebetulan untuk 4 dimensinya itu sudah ada berbicara masalah biaya RAB? RAB. Ya. Terus 5 dimensinya itu berbicara masalah schedule. Jadi Schedule. sudah otomatis schedule. Oh, Schedule. sudah ada waktunya ya? Sudah ada waktunya. Berapa lama ini dibangun? Berapa lama yang harus, misalnya bangunan gedung, Ya. sudah ada schedule otomatis. Sudah sangat teknis sekali dia. Sudah sangat teknis. Jadi kalau masuk di 6 dimensi itu, Oh, ada 6 dimensi 6 lagi? dimensinya mungkin berbicara, kalau misalnya berbicara masalah segi mutu, Pak. Mutu? Mutu. Oh. Jadi termasuk K3 mungkin ya? ya sudah masuk K3, manajemen. Mutu ini berkaitan dengan gempa ini soalnya nih. Jadi yang itu yang paling prinsip itu Pak. yang prinsip Ya, sekali. paling prinsip. Itu dimensi ke-6. Dimensi ke-6. Ya. Nah, sementara dimensi ke-7 tadi kalau nggak salah sudah ada yang misalnya dalam desain itu apa yang keliru itu sudah Bisa diperbaiki. Sudah kentara yang kelirunya. Diperbaiki lagi secara digital. Secara digital lagi. Oh. Ini yang menarik ya. Benar. Jadi bukan cuma 3 dimensi kita melihat animasi saja. Animasi. Kalau SketchUp itu kan berbicara 3 dimensi, Pak. Sementara kalau pakai BIM semua sudah jelas dari segi modelingnya, perhitungannya, schedule-nya. Ya. Itu mencakup semua. Jadi kira-kira ini harapan yang mungkin bisa ditemukan di Tomakaka ke depannya ini. Harapan. Ini masih berupa harapan atau memang sudah faktual ini? Masih harapan. Masih harapan. Ya, jadi mungkin kita bisa terapkan nanti di apa namanya? Jadi nanti anak Tomakaka semua digital semua ya? Digital semua harus. Oh ya. Menarik ini diskusi kita dengan Pak Polri. Cuman kebetulan ini sudah azan ini Pak. Sudah azan. Jadi kita pending dulu sahabat muda Tomakaka karena mungkin saya ingin berbicara lebih luas lagi. Nanti mudah-mudahan kapan waktu Bila ada waktu lagi Pak, boleh. Ada waktunya kita berbicara lagi tentang modeling-modeling ini. Insya Allah. Tapi intinya ada satu harapan besar bahwa mahasiswa yang Tomakaka akan digitalisasi semua. Akan digitalisasi semua. Jadi kalau Denda punya laptop bagaimana Pak? Nanti ke depan ini Pak kita buat kerjasama lagi dengan pemerintah Ya. provinsi terkait masalah pengadaan elektronik misalnya Pak, dan juga pengadaan lab terkhusus itu untuk sipil. Gitu maupun, ya. Lab komputer. Ya, lab komputer sama perangkat-perangkat lunak misalnya. Iya. Harus digunakan. Gitu ya. Karena memang ada banyak pemberdayaan di dinas-dinas PU, Banyak perumahan, rata-rata alumni. Yang saya lihat alumni, bahkan ada yang mahasiswa. Nah, itu sebagian Pak, mahasiswa. Asal tidak mengganggu kuliah Pak ya? Ya, artinya kalau mereka juga tidak bergerak di situ, kasihan juga untuk pembiayaan kuliahnya. Jadi ada penghasilan. Bisa mandiri ya? Proses kuliah bagus. Oke. Saya kira demikian pemirsa, nanti kita akan lanjutkan kembali karena perlu banyak elaborasi tentang dunia teknik, dunia digital. Yang saya tahu bahwa hari ini digitalisasi sudah masuk ke ranah Tomakaka khususnya di teknik sipil. Mudah-mudahan arsitek dan sipil juga seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya dan mudah-mudahan kita bisa diajak ke labnya nanti suatu saat. Insya Allah, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.